Hai, thank you banyak sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang anak yang dieksekusi mati dan setelah puluhan tahun baru terbukti bahwa dia tidak bersalah. Ini terjadi karena tidak ada penegakan hukum secara adil di Amerika Serikat pada masa itu. Mau tahu seperti apa kisahnya? Just kita langsung aja. George Junius Tinney Jr. lahir pada tanggal 21 Oktober 1929 di Alcolu, South Carolina. Ayahnya bernama George Tinney, sedangkan ibunya bernama Amy Tinney. George juga memiliki 4 saudara laki-laki dan perempuan yang bernama John, Charles, Catherine, dan Amy. Ayah George bekerja di sebuah pabrik pemotongan kayu, di mana pemiliknya menyediakan rumah sebagai tempat tinggal George dan keluarganya. Alcolu sendiri merupakan sebuah kota kecil di mana orang kulit putih dan kulit hitam dipisahkan oleh jalur kereta api. Bahkan, sekolah dan gereja pun dibangun terpisah sehingga komunikasi antar sesama penduduk kulit putih dan kulit hitam pun terbatas. Pada siang hari 24 Maret 1944, Betty June Binnicker yang berumur 11 tahun dan Mary Emma Thames berumur 7 tahun yang keduanya merupakan orang kulit putih mengendarai sepeda mereka menuju perkampungan kulit hitam untuk mencari bunga. Masuknya kedua anak itu ke area pemukiman orang kulit hitam merupakan hal yang tidak biasa, namun mereka dengan polosnya memasuki area tersebut. Ketika Betty dan Mary melihat George dan adiknya Amy yang sedang berada di luar rumah, mereka berdua kemudian berhenti dan menanyakan kepada George dan Amy tentang keberadaan sebuah bunga yang berjenis maypops. Sejak saat itulah, Betty dan Mary terlihat untuk yang terakhir kalinya karena keduanya tidak pernah kembali ke rumahnya masing-masing. Akhirnya, keluarga mereka meminta bantuan polisi untuk mencari Betty dan Mary. Mengetahui keduanya dinyatakan hilang, penduduk Alcolu termasuk ayah George mencari keduanya hingga pada akhirnya mereka ditemukan tewas keesokan harinya. Tubuh mereka ditemukan mengambang di sebuah parit dekat rel kereta yang berada di kawasan pemukiman berkulit hitam dengan kondisi kepala yang hancur. Seorang dokter forensik yang bernama A.C. Bozart kemudian melakukan otopsi terhadap mayat Betty dan Mary. Ia menyatakan bahwa mereka tewas karena serangan yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan benda tumpul yang diperkirakan berukuran seperti palu. Selain itu, juga dilaporkan bahwa pada tubuh keduanya tidak ditemukan tanda-tanda penyerangan seksual, walaupun pada bagian kemaluan mereka terdapat luka memar. Setelah polisi melakukan investigasi lapangan, polisi menemukan satu potong besi rel di parit tempat di mana tubuh Betty dan Mary ditemukan. Petugas kepolisian kemudian melakukan investigasi dan menemukan fakta bahwa menurut saksi mata, Betty dan Mary terlihat terakhir kali sedang berbicara dengan George. Kebetulan juga pada saat itu polisi mendapat laporan bahwa ada seseorang yang mencuri besi rel yang tidak jauh dari lokasi kejadian sehari sebelum Betty dan Mary dinyatakan hilang. Menurut laporan itu, seseorang yang dicurigai mencuri besi rel tersebut bernama Junius, dan orang yang memiliki nama Junius di wilayah itu hanya ada dua, yaitu George Junius Tinney dan John Junius Tinney, yang merupakan kakak dari George. Petugas polisi tersebut kemudian mendatangi rumah George, memborgol dia dan kakaknya, serta membawa mereka ke penjara Sumter County. Polisi menyatakan bahwa kemungkinan besar salah satu dari mereka adalah pelakunya. Polisi juga menerangkan kemungkinan mereka membunuh atas dasar kecemburuan sosial, yang mana pada saat itu masyarakat berkulit putih memiliki taraf kehidupan yang lebih baik dibanding masyarakat berkulit hitam. Ditambah juga, interaksi antara kedua kelompok masyarakat di Alcolu tersebut tidak begitu baik. Menurut polisi, mereka membunuh Betty dan Mary atas dasar kebencian ras. Saat dalam penahanan selama 2 hari, George dan John tidak diberi makan dan minum sama sekali hingga saat diinterogasi mereka dalam kondisi lemas dan kelaparan. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa merekalah pelakunya dan paksaan itu juga diiming-imingi makanan. Jadi karena mereka masih anak-anak dan masih polos juga, pastinya lebih mudah untuk diiming-imingi makanan dan ditambah lagi saat itu mereka sedang dalam keadaan lapar. Dan itu tujuan para polisi tidak memberi mereka makanan dan minuman.
Pada saat itu, John tetap tidak terpancing dengan makanan. John bersikeras mengatakan bahwa dia dan George bukanlah pelaku pembunuhan itu. Namun lain halnya dengan George. Dengan kepolosannya saat diinterogasi selama berjam-jam di ruang terkunci, tanpa didampingi pengacara ataupun keluarganya, dan dalam kondisi lemas dan kelaparan, dia dipaksa untuk mengakui tuduhan itu. Menurut polisi, George mengaku telah membunuh Betty dan Mary setelah rencananya untuk melakukan hubungan seksual dengan salah satu di antaranya gagal. George juga mengaku mengetahui di mana dia menyimpan alat yang dia pakai untuk membunuh Betty dan Mary. George mengaku menyimpannya di sebuah parit yang letaknya hanya 6 kaki dari tempat di mana Betty dan Mary meletakkan sepeda mereka. Atas pernyataan itu, akhirnya polisi membebaskan John dan menetapkan George sebagai tersangka. Sebulan setelah pembunuhan terjadi, George menjalani persidangannya yang hanya berlangsung selama 1 hari di pengadilan Clarendon County, di mana seorang pengacara kulit putih yang ditunjuk oleh pengadilan yang bernama Charles Plowden tidak berbuat banyak untuk membelanya. Terlebih ketika 3 orang saksi yang merupakan petugas polisi memberikan pernyataan bahwa George mengakui pembunuhan yang dilakukannya, Charles tidak sedikit pun melakukan perlawanan. Selama persidangan yang memakan waktu selama 2 jam tersebut, Charles juga gagal memanggil saksi ke hadapan hakim atau menyajikan bukti yang bisa membatalkan tuntutan. Bukti paling signifikan yang diajukan terhadap George adalah dugaan pengakuannya, namun sayangnya tidak ada catatan tertulis dari George yang mengakui telah melakukan pembunuhan yang terjadi. Setelah diskusi yang dilakukan hanya 10 menit, para juri yang kesemuanya berkulit putih itu menyatakan bahwa George bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, dan pada hari yang sama pula, hakim menjatuhkan hukuman mati pada George dengan menggunakan kursi listrik. Pada tanggal 16 Juni 1944, sambil memegang Alkitab, George berjalan menuju ruang eksekusi yang terdapat di South Carolina State Penitentiary di Columbia. George, seorang anak kecil yang hanya memiliki tinggi 155 cm dan berat sekitar 40 kg, dituntun menuju ke sebuah kursi listrik berukuran orang dewasa dan kemudian diikat. Sebuah masker yang terlalu besar juga dipasangkan untuk menutupi wajahnya. Ketika seorang petugas penjara menyalakan saklar, 2400 volt arus listrik kemudian mengaliri tubuh George dan sempat menyebabkan masker yang menutupi wajahnya terlepas. Matanya yang terbuka lebar dan berkaca-kaca serta air liur yang keluar dari mulutnya terlihat oleh semua orang yang berada di ruangan eksekusi. George dinyatakan meninggal dunia pada jam 7.30 malam, 4 menit setelah eksekusi dimulai dan 83 hari setelah pembunuhan terjadi. Dan ketika itu, George masih berusia 14 tahun. Pada tahun 2004, seorang sejarawan yang bernama George Frierson yang tumbuh di Alcolu mulai melakukan pencarian terhadap kasus George Tinney setelah dia membaca sebuah artikel tentangnya di koran lokal. Usaha yang dilakukannya menarik perhatian 2 orang pengacara di South Carolina yang bernama Steve Mackenzie dan Matt Burgess. Bersama dengan rekan pengacara lainnya, seorang pihak dari kejaksaan yang bernama James Moon dan pihak lain yang ikut berkontribusi, mereka kembali melakukan pencarian dan penelitian sampai menemukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dapat membebaskan George Tinney dari tuduhan. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 2013, beberapa pengacara yang mengatasnamakan keluarga Tinney secara resmi mengajukan banding. Mereka mengklaim bahwa pembunuhan yang diakui oleh George pada saat itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Mereka juga memiliki alibi bahwa di hari Betty dan Mary hilang dan kemudian dibunuh, George sedang bersama saudara perempuannya yang bernama Amy. Selain itu, mereka juga menerima informasi bahwa seorang pria yang bernama Wilford Hunter yang mengaku sebagai teman satu sel George ketika dia berada di penjara Sumter mengatakan bahwa George membantah telah membunuh Betty dan Mary. Sebagai tambahan, pernyataan tertulis juga muncul dari seorang pendeta yang bernama Francis Batson. Pendeta tersebutlah yang menemukan mayat Betty dan Mary dan menarik jasad mereka dari parit. Dan menurut pengakuannya, saat itu dia tidak melihat ceceran darah di parit itu.
Hal ini mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Betty dan Mary dibunuh di tempat lain, namun mayatnya dibuang di parit tersebut. Setelah melalui masa pertimbangan selama 1 tahun, pada tanggal 17 Desember 2014, Hakim Carmen Mullen membatalkan tuntutan terhadap George Stinney dan menyatakan bahwa hukuman yang diterimanya merupakan hal yang kejam serta tidak biasa. Selain itu, Hakim Carmen Mullen juga menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap hak proses hukum prosedural terdakwa yang menodai penuntutannya. Saudara-saudara George tentunya sangat senang mengetahui bahwa saudara mereka dibebaskan dari hukuman setelah 70 tahun, walaupun kenyataannya George sudah terlanjur dieksekusi. Hingga saat ini, pelaku pembunuhan Betty dan Mary masih belum diketahui. Menurut Frierson, pelakunya adalah seseorang yang mungkin saat ini sudah meninggal. Orang tersebut kemungkinan berasal dari keluarga kulit putih ternama yang berhasil memerintahkan juri untuk menyatakan George bersalah dan dieksekusi. Kisah George ini menginspirasi David Stout pada novelnya yang berjudul Carolina Skeletons pada tahun 1988 dan juga diangkat dalam film dokumenter yang berjudul The Execution of George Stinney. Sangat miris dan menyedihkan, seorang George Stinney yang masih sangat muda harus kehilangan nyawanya karena tuduhan pembunuhan yang tidak sama sekali ia lakukan. Karena perbedaan ras pada masa itu, seseorang yang tidak bersalah harus dikambing hitamkan atas kesalahan orang lain. Sekian videoku kali ini, thank you banyak sudah menonton hingga akhir. Tekan tombol like kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk ide-ide video selanjutnya. Stay healthy, stay amazing, and see you in my next video.